Sore semua. Ya, sore semuanya. Hari yang biru ya. Hal yang Iya. biru, meskipun tidak janjian, ya. Nggak janjian tapi kita Janjian terus tapi pakai biru. biru-biru. Ya. Iya, teman-teman, kita akan berbincang-bincang santai ya sebentar. Ada rencana kita coach ya akan ada membuka lagi telecourse ya yang telebook sorry ya dengan topiknya tentang getting out of debt ya. Oke, jadi melepas hutang lah kira-kira gitu ya. Ya, keluar dari hutang. Ya. Keluar dari hutang, iya gitu. Dan nanti Coach Vena mungkin ada sesuatu yang preview lah minimal apa sih yang dibahas, kita akan tanyakan ya. Pak Abi juga nanti bantu juga tanya, biar teman-teman juga punya gambaran lah gitu ya. Seperti apa, dan jumlahnya berapa telco? Kita buat 6 telco. 6 telco Kita ya? akan 6, terus kita akan ketemu di Zoom, dan kebetulan besok saya akan berangkat ke Budapest. Di sana saya akan ikut Use of Possibility dan juga Advanced Body Class. Jadi Yes. Oke. Ya. Harinya hari apa, Coach? Kita Senin Rabu Jumat nanti kita akan share gitu ya. Jadi hari ini kita akan bicara Senin Rabu Jumat, oke. Ya, Senin Rabu Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat 1 jam. So seberapa banyak sih ini saya baru memperhatikan ya, karena waktu itu salah satu peserta udah minta, Vena tolong dong dibuat yang ini gitu kan. Jadi saya masih, this is not me, ini bukan saya gitu kan, dalam arti saya karena saya punya hutang. Jadi saya pikir, oh saya nggak punya hutang. Tapi ketika saya melihat lagi, oh apakah saya menghindari hutang? Gitu ya. Karena tanpa sadar di situ juga banyak judgment-nya saya terhadap hutang. Iya. Bagaimana saya membebaskan tidak ada judgment dan itu hanya pilihan. Oke. Ya. Dan kemarin ada salah satu peserta di kelas saya yang datang dan dia bilang dia punya banyak sekali hutang, dia ikut banyak sekali modalitas dan dia ingin memanifestasi agar uangnya itu datang untuk bisa bayar hutang. Iya. Ya. Dan sekali lagi saya cuma bilang di akses ini kita membuat telecall ini bukan untuk memperbaiki masalah kamu. It's not fix. Kita perlu mengetahui kita menciptakan dan kita bisa juga untuk tidak menciptakan. Iya. Ya. Kita menciptakan hutang dan kita juga bisa untuk tidak menciptakan itu terjadi. Dan kita akan bukan melihat bahwa ada yang salah dengan uang atau ada yang salah dengan kamu. Mungkin kita menggali ada apa dalam diri kita yang menciptakan ini. Oke. Berikut juga tadi yang menarik adalah tentang point of view tentang hutang itu sendiri ya. Yes. Itu pilihan ya. Kadang-kadang kan kita melihatnya pada umumnya nih Coach ya, hutang itu sesuatu yang buruk lah atau sesuatu yang salah gitu ya. Ya. Tapi ini Coach yang tadi ada pernyataan bahwa no judgment juga gitu ya. Yang ini mungkin akan dibahas ya Coach ya. Yes, aku tidak memiliki judgment terhadap itu. Dan ketika untuk teman-teman yang memiliki hutang, seberapa banyak tekanan yang teman-teman miliki terhadap diri teman-teman. Saya ada beberapa klien yang datang pada saya yang dikejar kolektor gitu ya. Terus dia bilang sampai dia stres, sampai dia nggak bisa create kehidupan. Karena itu dikejar-kejar debt collector itu sampai Facebook-nya semua itu dihubungin teman-temannya dan relasinya. Dan dia sampai malu, sampai dia nggak bisa ciptakan. Terus dia bilang, ya terang aja dia makin nggak menciptakan, gimana mau punya uang bayar utang ya. Gitu. Dia semakin depressed kan. Jadi ketika dia semakin depressed, dia nggak bisa membuat banyak sekali pemikiran dan akhirnya membuat energinya nggak asik lagi kan untuk menciptakan kehidupan. Dan dia malah nutup. Dia malu, dia nutup. Malah tidak keluar dari sana gitu. Jadi di mana saya melihat dari buku ini, saya tadi udah baca beberapa dan segala macam, kita menyerahkan terhadap controlling. Karena banyakan dari kita adalah cari tahu how to, bagaimana caranya. Kita masuk dalam formula. Kalau aku melakukan ini, aku berharap ini. Nah, berharapnya ini gitu. Aku melakukan ini, berharap ini. So semuanya dari pikiran. Bagaimana jika kita give up terhadap yang namanya perfect formula yang sempurna. Oke. Oh, menarik. Gimana Pak Abi? Silakan Pak Abi. Kemarin ada juga yang bertanya kepada saya, tapi tadi sudah terjawab. Jadi apakah yang ikut
book ini hanya orang-orang yang punya hutang, tapi ternyata kan tidak ya, karena kita lebih mengenali bukan kondisi hutangnya, tetapi mungkin energinya seperti apa ya masuk ke dalam situ, supaya kita kenal. Kalau berbicara tentang hutang, berarti lebih banyak juga berbicara tentang money juga ya, Coach. Karena kemarin juga ada yang bertanya, apakah nanti juga akan dibahas kalau tentang uang, tentang bagaimana gitu. Thank you, Pak Abi. Ya, makanya tadi Ya. saya tidak mau melihat karena saya pikir this is not my problem karena bukan hutang. Tapi ketika saya melihat di dalamnya, ini adalah tentang bagaimana mengubah realita finansial kita di masa depan tentang uang. Ya, baik kita menciptakan atau yang memiliki hutang, bagaimana menciptakan uang, meng-create uang tanpa mengkontrolling universe. Yang tadi biasanya orang bilang, hey, bagaimana saya memanifestasikan uang? Dan manifestasi itu bukanlah cara kerjanya kita. Manifestasi itu adalah cara kerjanya universe. Kita mengaktualisasi, bukan memanifestasi. Iya. Ya, gitu. Jadi kita menyerahkan tentang formula, kita menyerahkan juga tentang cause effect, gitu kan, sebab akibat, dan kita bukan pada how to, bagaimana caranya. Nah, di sini kita akan bahas beberapa tekniknya gitu kan. Ada beberapa tekniknya yang di-sharingkan di sini, yang dimana Simon Milasas itu keluar dari hutang waktu pertama kali dia ketemu dengan Giri 12. Dan menggunakan tool access gitu ya. Jadi kita journey-nya adalah untuk mengenalin keluar dari controlling, keluar dari cause dan efek, dan kita memakai banyak sekali tools-nya untuk supaya kita menciptakan keuangan dengan ya yang kerja buat kita sebenarnya. Oke. Yes. Wah, menarik ya. Ada melepas cost effect juga itu juga nggak mudah. Ini menjadi penasaran nih. Karena itu akan berhubungan juga dengan karma. Kenapa? Untuk semua, jadi yang mau ikut bebas ya, tidak ada persyaratan apapun, sudah ikut bars atau kelas bars itu bebas ya, tidak. Yes. Jadi kita menyerah, kita punya controlling, prediksi juga, harapan yang main-main, tapi kita benar-benar melihat apa ya, light atau heavy-nya, dan sehingga kita mulai bertanya apa yang benar-benar kita idamkan juga untuk kita ciptakan dalam kehidupan kita secara keuangan. Jadi financial reality kita yang sebenarnya itu apa sih, yang sebenar-benarnya. Jadi ini adalah pertualangan untuk supaya cara apapun uang itu datang, tapi bukan berdasarkan dari prediksi kita, atau harapan kita, atau controlling-nya kita. Yes. Pernah nggak, misalkan teman-teman menginginkan sesuatu, tiba-tiba dia muncul tanpa ekspektasi dan tanpa, oh ini caranya, oh aku berharap klienku yang ini, beli produkku yang ini, sehingga aku bisa ini, tapi tiba-tiba yang datang ketika kita lepas dari controlling, yang datang beyond dari itu. Yang tidak diduga. Ya, yang tidak diduga ya. Oke. So, ya, ini adalah melepaskan kita punya controlling, terus pemikiran, hitung-hitungan juga, dan izinkan universe muncul. Nah, tapi sebelum universe muncul, kadang kita sendiri konflik di dalamnya. Sebenarnya keuangan yang seperti apa yang saya idamkan? Apakah saya ingin membuktikan pada orang tua bahwa saya ini sukses? Apakah saya ingin membuktikan pada orang lain gitu kan bahwa saya ini berhasil, gitu kan? Atau apa dibalik dari itu? Atau menghindarin hutang karena titik-titik. Bagaimana jika tidak ada judgement apapun? Karena ketika kita menghindarin hutang dan segala macam, kayak saya bilang, oh saya nggak punya hutang, saya tidak mau hutang gitu kan, dan segala macam. Apakah ada saya menjudge something di situ sehingga klien yang memiliki hutang tidak datang pada saya dengan kemudahan karena saya memiliki judgement terhadap orang yang berhutang? Jadi saya mulai melihat itu, oh wow, ada berapa banyak judgement terhadap orang yang berhutang, terhadap hutang piutang gitu kan, dan sehingga apakah klien-klien saya ini yang mau hutang akhirnya jadi takut untuk menjadi klien saya? Karena saya memiliki judgement hutang tuh nggak bagus kan, and then dia merasa, oh kalau oke. Ya, bagaimana jika kita mengizinkan untuk lepas dari judgement apapun? Consciousness include everything kan, tidak menjudge. Tapi kita tahu mana yang works, mana yang enggak, dan kita tahu yang kita minta sama universe sebenar-benarnya itu apa. Selaras nggak sih sebenarnya kita minta? Iya. Gitu.
Yes, jadi yang kayak tadi Pak Abi tanya, mungkin sudah dijawab ya Pak Abi, bukan hanya untuk orang yang Ya. punya hutang, karena saya sendiri, saya bilang, saya nggak punya hutang, saya nggak suka punya hutang. Perasaan saya kalau ada tagihan aja sebelum jatuh tempo, sebelum tanggal itu saya udah buru-buru bayar. Karena banyak sekali energetically saya untuk menghindari itu dan menolak itu. Iya. Ya. Jadi energi untuk Oke. menghindarin daripada energi untuk menciptakan. Bagaimana jika energi ini kita pakai untuk menciptakan, tapi kita aware terhadap ini juga. Itu sebabnya Oke, begitu oke. saya melihat buku ini tuh saya bilang, oh my god, kamu punya hutang atau kamu nggak punya hutang atau kamu merasa hutang budi, ya kan orang Termasuk tua itu, Coach. udah dewasa ya membesarkan kita, terus kita merasanya, aduh gitu kan terus menerus di dalam punya perasaan hutang, ya. Dan ini bahkan nggak terbayarkan loh kalau udah perasaannya seperti ini. Ya kan, ada orang baik pada kita hutang budi dan ini rasanya nggak pernah bisa terbayarkan. Oke, so bukan berarti untuk melepaskan artinya kita nggak berterima kasih atau nggak gratitude, tapi energi ini kita bisa gunakan, energi merasa bersalah ini karena nggak bisa bayar, tapi kita bisa gunakan energi untuk kita mengubah, untuk menjadi rasa yang bersyukur untuk menciptakan kan. Ya, kurang lebih itu. Jadi kita akan gali lagi. Dan tentu aja kelas ini kan tentu aja bersama dengan pertanyaan teman-teman ya. Kita ada toolsnya, energi dan fasilitasi, kita akan bertanya pada semua, ya bagaimana kita mengubah realita keuangan kita. Ya, itu. Jadi tools ini bagaimana melihat perspektif berbeda dan mengubah realita finansial kita yang sebenar-benar kita inginkan. Jadi mungkin nanti akan... Udah sabar. Tanggal 31 ya, Coach? Yes, Mulainya kita ya? start tanggal 31. Nanti mungkin akan di-share sama Coach Dhani dan Pak Abi juga, gitu ya. Dan welcome untuk join, untuk kamu yang mengenal akses ataupun tidak, silakan, welcome. Kita akan sharingkan clearing statement yang akan dipakai, dan tentunya ketika kita bersama kita akan mengubah energi ini, karena di Indonesia aku melihat banyak sekali yang bilang, aduh saya ini habis dari pandemi, saya banyak sekali masalah beban dari perusahaan yang sebelumnya gitu kan, yang staff bayaran, banyak sekali pengeluaran yang sebelum-sebelumnya, dan ya kita akan semoga kita akan berkontribusi ya, kita akan berkontribusi untuk semua. Jadi kita nggak stuck di sana, tapi kita bisa menciptakan. Oke, Coach Vena, thank you. Oke, thank you. Dan Pak Abi juga. Terima kasih. Sampai jumpa di nanti telecall yang di tanggal 31 ya. Yep. Oke. Siap. Sampai jumpa nanti. Thank you Coach Vena dan Pak Abi. Ya.